Entomolog kesehatan terampil. 1. Seorang entomolog kesehatan terampil ingin memahami definisi aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan definisi ASN? A. Pegawai negeri dan pegawai swasta yang bekerja pada instansi pemerintah. B. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. C. Pegawai negeri sipil dan Tentara Nasional Indonesia. D. Pegawai negeri sipil dan pegawai honorer daerah. E. Pegawai negeri sipil dan pegawai badan usaha milik negara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN didefinisikan sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Dalam konteks jenis ASN, seorang entomolog kesehatan terampil yang baru diangkat termasuk dalam kategori A. Pegawai negeri sipil atau PNS. B. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. C. Pegawai honorer. D. Pegawai tetap non-PNS. E. Tenaga kontrak profesional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jenis ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Entomolog kesehatan terampil yang baru diangkat umumnya masuk dalam kategori PPPK. 3. Seorang entomolog kesehatan terampil sedang mempelajari fungsi ASN. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014? A. Pelaksana kebijakan publik. B. Pelayan publik. C. Perekat dan pemersatu bangsa. D. Pengawas kebijakan pemerintah. E. Pelaksana tugas pemerintahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengawas kebijakan pemerintah bukan termasuk fungsi ASN. 4. Dalam menjalankan tugasnya, seorang entomolog kesehatan terampil harus memahami hak dan kewajiban ASN. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan hak ASN? A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Cuti. C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan dalam melaksanakan tugas. E. Kenaikan pangkat otomatis setiap tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kenaikan pangkat otomatis setiap tahun bukan merupakan hak ASN. Hak ASN meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan, namun kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan syarat tertentu. 5. Seorang entomolog kesehatan terampil menghadapi dilema etis dalam pekerjaannya. Berdasarkan kode etik ASN, prinsip apa yang harus ia utamakan? A. Mengutamakan kepentingan pribadi. B. Bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat. C. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. D. Menerima pemberian dari pihak lain untuk kepentingan pribadi. E. Menggunakan aset negara untuk kepentingan partai politik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan kode etik ASN, seorang ASN harus menjaga informasi yang bersifat rahasia. Prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. 6. Berdasarkan Permenpan Nomor 68 Tahun 2021,
jabatan fungsional entomolog kesehatan terampil termasuk dalam kategori A. Jabatan fungsional keahlian. B. Jabatan fungsional keterampilan. C. Jabatan struktural. D. Jabatan pelaksana. E. Jabatan pimpinan tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permenpan nomor 68 tahun 2021, jabatan fungsional entomolog kesehatan terampil termasuk dalam kategori jabatan fungsional keterampilan. 7. Seorang entomolog kesehatan terampil baru saja diangkat dalam jabatannya. Berdasarkan jenjang jabatan, ia berada pada tingkat A. Pemula. B. Terampil. C. Mahir. D. Penyelia. E. Ahli pertama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenpan nomor 68 tahun 2021, jenjang jabatan fungsional entomolog kesehatan terampil dimulai dari pemula, kemudian terampil, mahir, dan penyelia. 8. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seorang entomolog kesehatan terampil tidak melakukan kegiatan A. Identifikasi spesies vektor dan binatang pembawa penyakit. B. Surveillance vektor dan binatang pembawa penyakit. C. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. D. Penyusunan kebijakan pengendalian vektor nasional. E. Evaluasi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyusunan kebijakan pengendalian vektor nasional bukan merupakan tugas pokok entomolog kesehatan terampil. Tugas ini biasanya dilakukan oleh jabatan yang lebih tinggi atau instansi terkait. 9. Manakah dari berikut yang bukan termasuk unsur kegiatan jabatan fungsional entomolog kesehatan berdasarkan Permenpan nomor 68 tahun 2021? A. Persiapan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. B. Pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. C. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. D. Pengembangan profesi. E. Penyusunan anggaran kesehatan daerah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyusunan anggaran kesehatan daerah bukan termasuk unsur kegiatan jabatan fungsional entomolog kesehatan. Unsur kegiatannya meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan profesi terkait pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. 10. Seorang PNS ingin diangkat dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan terampil. Syarat yang tidak diperlukan untuk pengangkatan tersebut adalah A. Berijazah paling rendah diploma 3 di bidang yang sesuai dengan jabatan. B. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. C. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. D. Memiliki pengalaman kerja di bidang entomologi kesehatan minimal 2 tahun. E. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang entomologi kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengalaman kerja di bidang entomologi kesehatan minimal 2 tahun bukan merupakan syarat wajib untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan terampil. Syarat-syarat lain yang disebutkan merupakan ketentuan yang berlaku. 11. Dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan atau Permenkes nomor 14 tahun 2021, seorang entomolog kesehatan terampil diminta menjelaskan definisi perizinan berusaha. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. B.
Izin yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pelaku usaha untuk memulai usaha. C. Persetujuan pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayahnya. D. Dokumen yang menyatakan legalitas pendirian badan usaha. E. Surat keterangan dari asosiasi usaha terkait untuk menjalankan usaha. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenkes nomor 14 tahun 2021, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 12. Seorang entomolog kesehatan terampil sedang menganalisis klasifikasi risiko dalam perizinan berusaha sektor kesehatan. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? A. Risiko rendah memerlukan nomor induk berusaha atau NIB. B. Risiko menengah rendah memerlukan NIB dan sertifikat standar. C. Risiko menengah tinggi memerlukan NIB dan sertifikat standar. D. Risiko tinggi memerlukan NIB dan izin. E. Semua jenis risiko memerlukan pengawasan langsung di lapangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tidak semua jenis risiko memerlukan pengawasan langsung di lapangan. Risiko rendah dan menengah rendah umumnya cukup dengan pengawasan tidak langsung. 13. Dalam menyusun standar kegiatan usaha sektor kesehatan, seorang entomolog kesehatan terampil harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut, kecuali A. Persyaratan umum kegiatan usaha. B. Persyaratan khusus kegiatan usaha. C. Persyaratan teknis kegiatan usaha. D. Persyaratan finansial kegiatan usaha. E. Persyaratan produk kegiatan usaha. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa persyaratan finansial kegiatan usaha bukan merupakan bagian dari standar kegiatan usaha dalam perizinan berusaha sektor kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 14 tahun 2021. 14. Seorang entomolog kesehatan terampil diminta untuk mengevaluasi standar produk dalam perizinan berusaha sektor kesehatan. Manakah yang bukan termasuk dalam standar produk? A. Standar keamanan. B. Standar mutu. C. Standar kemasan. D. Standar penandaan pelabelan. E. Standar pemasaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar pemasaran bukan termasuk dalam standar produk berdasarkan Permenkes nomor 14 tahun 2021. Standar produk meliputi keamanan, mutu, kemasan, dan penandaan pelabelan. 15. Dalam konteks pengawasan perizinan berusaha sektor kesehatan, seorang entomolog kesehatan terampil menemukan pelanggaran berat oleh sebuah usaha. Sanksi administratif yang dapat direkomendasikan adalah A. Teguran tertulis. B. Penghentian sementara kegiatan berusaha. C. Pengenaan denda administratif. D. Pencabutan perizinan berusaha. E. Pembekuan sertifikat standar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk pelanggaran berat, sanksi administratif yang dapat direkomendasikan adalah pencabutan perizinan berusaha. Sanksi ini merupakan tindakan paling tegas dalam rangkaian sanksi administratif yang ada.